Baiklah para kultivator, jumpa dengan saya lagi Felix. Dan di konten kali ini kita akan melanjutkan kisah Lindong dalam Donghua Martial Universe season kelima pada episode 10, 11, dan 12. Izin recap pada bagian sebelumnya terlebih dahulu ya. Lindong melanjutkan pencarian harta kuno di dalam lembah Batu Guntur dan berhasil menemukan pohon emas spiritual leluhur. Setelah berebut dengan Li Pan, salah seorang murid dinasti Moyan, Lindong berhasil membawanya kabur. Kembali berkumpul dengan dua temannya, mereka bertiga lalu tiba di sebuah altar misterius. Di sanalah mereka menemukan sebuah artefak kuno bernama kunci rahasia kuno yang memiliki fungsi untuk dapat membuka harta kuno yang tersembunyi. Namun sebelum mengambilnya, Chen Mu memimpin para murid dinasti Moyan lain mengepung mereka bertiga untuk merebut kunci tersebut. Begitu pula dengan Hua Yun, pemimpin dari para murid dinasti Xuan Bing. Dengan cerdik, Lindong memanfaatkan situasi ini dengan mengadu domba kedua belah pihak agar ia mempunyai kesempatan untuk bisa melarikan diri. Ia kemudian pergi untuk mencari kunci harta kuno yang asli, karena ternyata kunci yang diperebutkan barusan adalah kunci yang palsu, yang justru dapat memicu aktifnya jebakan berupa patung-patung batu yang tiba-tiba hidup dan menyerang siapapun yang berada di sekitarnya. Dengan bantuan penciuman Xiao Diao, Lindong berhasil menemukan kunci harta kuno yang asli. Namun ketika dipegang, secara mengejutkan malah membuka sebuah portal yang membawanya ke dimensi lain. Nona Mu Hongling juga ikut masuk ke dalam portal untuk menyusul Lindong, dan disinilah kedoknya sudah terbongkar. Terungkap bahwa selama ini ia sengaja menyamarkan identitas dan menyembunyikan kultivasinya. Ia kemudian mendekati Lindong, memanfaatkannya untuk memperoleh kunci harta kuno. Dalam pertarungan sengit mereka, terlihat jelas bahwa Lindong kalah telak. Namun dengan cerdik, ia memanfaatkan kesombongan Nona Mu Hongling, membuatnya lengah sehingga ia bisa lebih dulu merebut kunci harta kuno, lalu menggunakannya untuk melempar gadis itu keluar dari dimensi. Setelah situasinya aman, ia menyerap pohon emas spiritual untuk meningkatkan ranah kultivasinya. Namun ada sedikit kendala ketika tiba-tiba ia malah diserang oleh roh jahat yang hendak mencuri tubuhnya. Untung saja Xiao Diao datang tepat waktu. Roh jahat tersebut ternyata sangatlah lemah. Dengan mudah Xiao Diao berhasil menendangnya keluar dari tubuh Lindong, yang kemudian langsung Lindong telan ke dalam teknik simbol pelahap. Setelah kultivasi selesai, ia naik ke tingkat ranah master simbol langit dan siap keluar untuk menghadapi orang-orang dari dinasti Moyan. Begitu keluar, ia mendapatkan pesan dari Chen Mu yang telah menyandera Pangeran Moling, dan jika ingin dibebaskan maka Lindong harus menukarnya dengan kunci rahasia kuno. Namun Lindong punya ide lain. Ia ganti menculik beberapa murid dinasti Moyan untuk kemudian dibarter dengan Pangeran Moling. Setelah pertukaran selesai, sebenarnya Lindong ingin langsung pergi, tetapi Chen Mu malah mengajaknya untuk bertarung, di mana dalam pertarungan tersebut ia benar-benar dipermalukan. Yah, Lindong sudah menjadi jauh lebih kuat daripada sebelumnya setelah berhasil menerobos ranah master simbol langit. Akan tetapi keunggulannya tidak bertahan lama setelah kedatangan si Xuan, kultivator ranah nirwana level 1 yang lebih kuat daripada Chen Mu. Lindong pun memilih untuk melarikan diri daripada melawannya. Ia berhasil sedikit menahannya dengan teknik 5 jari pengguncang semesta, lalu kabur melalui portal yang tercipta dari kunci harta kuno. Sayangnya serangan terakhir yang dilancarkan oleh si Xuan tepat mengenai Xiao Yan, yang mengakibatkannya mengalami luka fatal. Sehingga langkah berikutnya Lindong harus segera menemukan cara untuk menyembuhkan monster harimau orange tersebut. Nah, sebelum lanjut ke cerita, saya akan selalu memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan Donghuanya terlebih dahulu, karena konten kali ini akan mengandung full spoiler. Dan baiklah para kultivator, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Lindong kembali ke kota Yan untuk memastikan kondisi Xiao Yan. Ia mencoba memulihkan lukanya menggunakan transfer energi Yuan murni, namun usahanya tidak berhasil. Xiao Diao menjelaskan bahwa luka yang diakibatkan oleh serangan seorang kultivator ranah nirwana level 1 bukanlah luka biasa, sehingga mencoba menyembuhkannya dengan cara biasa akan percuma. Satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawa Xiao Yan adalah mencari monster yang mempunyai esensi darah mirip sepertinya, kemudian menyerapnya. Hanya dengan begitu lukanya baru bisa disembuhkan. Xiao Diao kemudian mengingatkan bahwa kemarin sebelumnya saat ia mengintai ke kota Moyan, ia sempat mendengar orang-orang di sana sedang membicarakan kemunculan sesosok monster harimau pembelah bumi yang berkeliaran di hutan iblis. Kemungkinan besar esensi darahnya akan cocok, namun waktu mereka sangatlah terbatas. Kalau terlambat sedikit saja, takutnya nyawa Xiao Yan akan benar-benar terancam.
Keluar dari tenda, Pangeran Moling sudah menunggunya dengan cemas. Yuho memberitahunya bahwa ia akan segera pergi menuju hutan iblis karena di sanalah ia bisa menemukan obat untuk menyembuhkan luka Xiaoyan. Meskipun hal ini jelas sangatlah berbahaya karena lokasi dari hutan iblis dekat dengan kota Moyan. Akan tetapi tekad Lindong sudah bulat, ia tetap akan pergi sekalipun hal itu sangatlah beresiko. Sebenarnya Pangeran Moling ingin ikut pergi bersamanya, namun Lindong menolak karena tubuh Pangeran Moling sendiri juga masih belum pulih sepenuhnya, sehingga ia menyarankannya untuk lebih baik beristirahat di kota Yang. Sebenarnya takut cuma jadi beban. Dengan memanfaatkan portal yang tercipta dari kunci rahasia kuno, sekarang Lindong mempunyai kemampuan fast travel. Namun sejauh ini ia belum bisa sepenuhnya mengontrol kemana tujuan portal secara spesifik. Jadi ia hanya bisa fast travel ke lokasi-lokasi yang pernah dikunjungi oleh kunci rahasia kuno sebelumnya. Yah, Lindong telah tiba di lokasi bekas pertempurannya dengan Sizuan. Walau begitu, lokasi ini jaraknya sudah cukup dekat dari hutan iblis. Sesampainya di hutan, nampak situasi yang sangat tenang dan juga sunyi. Tidak ada tanda-tanda kehadiran monster apapun. Xiao Diao berusaha membantu dengan mengandalkan penciumannya, tetapi ternyata cukup sulit untuk bisa menemukan monster harimau pembelah bumi. Sampai kemudian diketemukanlah jejak kaki dari si monster, sehingga seharusnya mereka sudah dekat dengan apa yang mereka cari. Dan benar saja, tak berselang lama tiba-tiba saja Lindong mendengar auman dari seekor monster buas yang langsung dapat memecah keheningan. Untuk itu ia segera mengeluarkan tombaknya, meningkatkan kewaspadaannya dan bersiap untuk menghadapi pertempuran. Terasa tekanan yang begitu berat, tidak heran Xiao Diao memperingatkan Lindong agar ekstra hati-hati karena monster ini sepertinya sudah mencapai ranah nirwana level 1. Kemampuannya mungkin tidak kalah dari Sizuan, maka dari itu Lindong mengaktifkan teknik tubuh emas nirwana sekaligus berubah ke mode transformasi kera iblis, mencoba melawan kekuatan monster dengan kekuatan monster. Akan tetapi bahkan mode terkuatnya pun tidak mampu melukai sang monster harimau pembelah iblis. Setelah memecah fokus si monster dengan serangan boneka iblis darah, lalu menekannya di bawah kurungan gravitasi penjara berat, tetap saja masih jauh dari kemenangan. Xiao Diao lalu memberitahunya bahwa jika hanya mengandalkan kekuatan saja, maka mustahil bisa mengalahkan monster ini. Jadi ia menyarankannya untuk mencoba teknik serangan baru, yaitu dengan menggabungkan kekuatan mental dengan kekuatan simbol pelahap. Dengan begitu mungkin saja ia akan berhasil. Sembari Lindong menyiapkan teknik tersebut, Xiao Diao maju untuk menahan si monster selama mungkin. Ia menunjukkan wujud aslinya sebagai siluman musang iblis surgawi yang membuat monster harimau iblis terdiam sesaat. Dan kesempatan inilah yang kemudian Lindong manfaatkan untuk melancarkan serangannya dengan teknik baru yang ia sebut telapak petir pelahap. Ternyata teknik ini tidak menghasilkan serangan destruktif, tidak ada ledakan dahsyat yang merusak, hanya melemahkan lawan, menyegel seluruh kekuatan dan membatasi seluruh pergerakannya.
Lindong sendiri sebenarnya juga cukup terkejut dengan hasilnya. Siapa sangka dengan menggabungkan kekuatan mental dan kekuatan simbol pelahap bisa menciptakan teknik penyegel seperti ini. Bahkan monster setingkat Nirwana pun tidak mampu melepaskan diri. Sementara itu, si monster harimau merasa dikhianati. Ia tadi sengaja tidak menyerang karena menghormatinya sebagai suku bangsawan monster. Tetapi bukannya mendukung sesama monster, mengapa malah membantu seorang manusia? Sementara itu Lindong yang mendengarnya merasa heran. Ia baru tahu kalau monster ini bisa berbicara menggunakan bahasa manusia. Xiao Diao menjawab bahwa tentu saja monster sekelas ini bisa melakukannya. Hanya saja terkadang kebanyakan dari mereka tidak sudi berbicara dengan bahasa manusia. Di sini monster harimau mengecam tindakan para bangsa manusia yang telah membantai anak-anaknya hanya untuk keperluan kultivasi. Ia menyebut bahwa manusia memanglah makhluk rendahan yang paling egois dan juga sangat kejam. Ya, Xiao Diao paham bahwa sepertinya para manusia yang dimaksud adalah orang-orang dari dinasti Moyan. Maka dari itu, Lindong mencoba meluruskan bahwa sebenarnya ia sama sekali tidak punya niat jahat. Dan tujuan ia datang ke sini adalah demi menyelamatkan nyawa sahabatnya. Xiao Yan telah bersamanya semenjak masih kecil, sehingga ia adalah rekan terpentingnya. Namun nasib buruk menimpanya ketika salah seorang murid dinasti Moyan menyerangnya, mengakibatkan luka yang sangat sulit untuk ia sembuhkan. Dan hanya dengan menyerap esensi darah dari monster yang sejenis maka baru bisa menyelamatkan nyawanya. Mendengar itu monster harimau nampaknya merasa berempati. Ia meminta Lindong untuk melepaskannya terlebih dahulu agar ia bisa melihat garis darah dari monster kecil tersebut. Sehingga dengan begitu baru bisa diputuskan apakah ia bisa membantunya atau tidak. Bagi Lindong tidak ada waktu untuk berpikir lagi. Ia akan percaya sepenuhnya karena nyawa Xiao Yan jauh lebih penting. Untungnya monster harimau benar-benar ingin membantu. Ia dapat merasakan bahwa tubuh monster kecil ini telah menyatu dengan beberapa garis darah yang berbeda. Dan kabar baiknya, esensi darah monster harimau iblis pembelah bumi bisa membantu menyembuhkan luka Xiao Yan. Akan tetapi hal itu bukanlah proses yang mudah. Sebelumnya saat ia mencoba menerobos ranah Nirwana, ia mendapatkan petunjuk dari senior suku harimau iblis surgawi. Mendengar itu, Xiao Diao nampak cukup terkejut karena sepengetahuannya suku harimau iblis surgawi adalah salah satu dari 3 suku monster terkuat. Sehingga di dalam tubuh monster ini pasti juga terdapat garis darah suku harimau iblis surgawi. Ini adalah keberuntungan bagi Xiao Yan karena jika Xiao Yan berhasil menyatu dengan garis darah ini, maka hal itu tidak cuma akan menyembuhkan lukanya, tetapi juga bisa membuatnya berevolusi, mendapatkan wujud humanoidnya dan mencapai ranah nirwana dalam sekejap. Namun seperti yang sudah dikatakan di awal, bahwa proses ini tidaklah mudah karena jika sampai prosesnya gagal, maka tubuh monster kecil ini akan langsung hancur berkeping-keping menjadi abu. Meskipun resikonya sangat besar, tetapi Lindong juga tidak punya pilihan lain. Ia hanya bisa sepenuhnya percaya kepada Xiao Yan bahwa dia pasti bisa melakukannya. Setelah semuanya sepakat, monster harimau tersebut memberikan sedikit esensi darahnya agar Xiao Yan bisa segera disembuhkan. Sebelum pergi, monster harimau iblis pembelah bumi berharap agar monster kecil tersebut bisa melewati petaka ini. Lindong sebenarnya masih bingung kenapa monster harimau iblis ini ternyata mau memberikan bantuan secara cuma-cuma, yang kemudian langsung dijawab oleh Xiao Dai bahwa mungkin saja Xiao Yan mengingatkannya dengan anak-anaknya. Mereka kemudian langsung pergi mencari tempat yang aman untuk bisa segera memulai proses penyerapan. Dipilihlah sebuah gua tersembunyi di dalam hutan. Xiao Diao nampaknya agak pesimis karena melihat kondisi tubuh Xiao Yan yang begitu lemah, sehingga ia rasa persentase keberhasilannya akan cukup kecil. Namun Lindong percaya bahwa Xiao Yan pasti bisa melakukannya. Mereka telah bersama dalam waktu yang sangat lama, menjelajahi hampir seluruh wilayah dinastian. Segala halangan dan rintangan dalam perjalanan mereka telah lewati bersama dan telah membuatnya banyak belajar. Jadi ia sangat yakin bahwa kali ini Xiao Yan pasti akan berhasil melakukannya. Sayangnya di luar dugaan, orang-orang dari dinasti Moyan sudah berhasil menemukan lokasi Lindong. Ya, si Xuan ternyata dengan mudah bisa melacak mereka menggunakan jejak luka yang ia tinggalkan di tubuh Xiao Yan sebelumnya. Lindong dan Xiao Diao yang sedang fokus dalam proses penyembuhan Xiao Yan pun langsung menyadari kehadiran mereka. Lindong yakin bahwa mereka pasti adalah orang-orang dari dinasti Moyan. Xiao Diao baru menyadari kecerobohannya. Ia lupa kalau musuh bisa saja melacak lokasinya dari luka di tubuh Xiao Yan. Karena proses penyembuhan masih belum selesai dan tidak boleh ada yang mengganggu, maka Lindong meminta Xiao Diao untuk mempercepat prosesnya. Sementara ia akan keluar untuk mengulur waktu, mengalihkan perhatian orang-orang dinasti Moyan agar menjauh dari gua.
Siswan pun terpancing, ia segera memerintahkan orang-orangnya untuk melakukan pengejaran. Sejauh ini rencana Lindong cukup berhasil. Shenmue benar-benar dibuat emosi karena tidak bisa menangkapnya. Namun senior Siswan nampaknya tidak sebodoh itu. Ia memberikan perintah agar menghentikan pengejaran. Ia sadar bahwa Lindong hanya mempermainkan mereka. Maka dari itu ia memerintahkan semuanya untuk kembali ke gua. Karena ia tahu kalau tujuan Lindong yang sebenarnya hanya ingin menjauhkan mereka dari apa yang bocah itu coba lindungi. Lindong berhenti untuk mengecek mengapa orang-orang dinasti Moyan tidak lagi mengejarnya. Untuk itu ia segera kembali ke tempat Xiaoyan karena jangan-jangan rencananya sudah ketahuan. Akan tetapi sialnya sekarang dirinya lah yang terjebak. Siswan tidak ikut rombongannya kembali ke gua, melainkan tetap di sini untuk menghalangi jalan Lindong. Ya, Siswan benar-benar sudah tahu sehingga ia tidak akan membiarkan Lindong kembali untuk melindungi teman-temannya. Di saat yang sama, Xiao Diao masih berupaya untuk mempercepat proses penyembuhan Xiaoyan. Namun sepertinya cukup sulit. Ini terlihat jelas dari ekspresi Xiao Diao yang berulang kali menyemangatinya supaya tidak menyerah. Apalagi waktu sudah semakin mepet, di mana nampak orang-orang dinasti Moyan yang telah tiba di depan gua. Jadi entah bagaimana Xiao Diao bisa mengalahkan mereka semua sekaligus menyelesaikan proses penyembuhan Xiaoyan. Tak berselang lama, Lindong mendengar suara dentuman keras dari arah gua. Siswan nampak tersenyum puas, berpikir bahwa sepertinya para anak buahnya telah berhasil menghabisi teman-teman Lindong. Sedangkan Lindong jelas merasa semakin cemas. Namun apa daya, Siswan sama sekali bukanlah tandingannya, di mana orang ini memang sengaja menahannya di sini dan tidak mengizinkannya untuk lewat. Tidak cuma tidak bisa lewat, kali ini Lindong benar-benar dihajar habis-habisan. Padahal ia sudah mengerahkan segalanya. Dari transformasi kera iblis, teknik segel badai petir, bahkan sampai teknik 5 jari pengguncang semesta. Namun tidak ada satupun serangan yang mampu menandingi Siswan. Satu serangan terakhirnya cukup mampu menekan tubuh Siswan dan berhasil sedikit menyulitkannya. Akan tetapi keunggulannya tersebut tidak bertahan lama. Terlebih lagi terlihat ledakan dahsyat dari arah gua yang membuat Lindong semakin khawatir. Dengan sombong, Siswan mengungkapkan bahwa selama hidupnya ia sudah sering melihat orang seperti Lindong. Secara kebetulan mempunyai potensi yang cukup besar, bermodalkan keberuntungan belaka, sudah merasa dirinya yang paling hebat dan tak terkalahkan. Akan tetapi pada akhirnya takdir mereka semua akan sama saja.
Sekian detik sebelum serangan Siswan menggapai Lindong, tiba-tiba saja seseorang datang untuk menghentikannya. Yap, dia adalah Xiaoyan yang telah berhasil menyelesaikan kultivasinya, menjelma dalam wujud manusia dan telah mencapai ranah nirwana level 1. Tentu saja ia datang untuk melindungi Lindong. Ia menjadi sangat murka dan dengan sedikit terbata-bata ia bertanya, siapakah yang berani mengganggu majikannya? 你们的结果都是一样如此。九爷， Sekarang barulah Siswan mendapatkan lawan yang sebanding. Keduanya berada di ranah yang sama sehingga kini hanya perlu membuktikan tekad siapa yang lebih kuat. Tetapi ini bukan kompetisi yang mengutamakan keadilan ya, melainkan ini adalah medan perang. Dan di sini apapun boleh dilakukan demi bertahan hidup. Mereka pun memulai pertarungan 2 lawan 1 dan terlihat bahwa Siswan di sini mulai kewalahan menghadapi gempuran kombinasi serangan Lindong bersama Xiaoyan. Ya, ini adalah akhir dari perjalanan hidupnya. Serangan terakhir tersebut mengakibatkan luka fatal yang membuat Siswan tewas seketika. Setelah kemenangan didapat, Xiao Diao datang menghampiri mereka dan kemudian menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Karena Lindong pikir orang-orang dinasti Moyan tersebut telah mencelakai mereka. Dalam flashback dijelaskan bahwa ketika orang-orang dinasti Moyan mengepung mereka, monster harimau pembelah bumi datang untuk membantu dan berhasil membantai semuanya. Jadi jika tanpa bantuannya maka mungkin mereka bertiga sudah mati. Selepas itu ia benar-benar tidak menyangka, bahkan hampir tidak mengenali Xiaoyan dengan penampilan barunya. Xiaoyan telah berhasil melewati petaka nirwananya, sebuah proses yang sangat berat bagi seseorang untuk bisa menerobos ranah nirwana level 1. Meskipun terlihat bahwa Xiaoyan masih belum terlalu lancar dalam menggunakan bahasa manusia. Lindong kemudian memintanya untuk berhenti memanggilnya dengan sebutan Tuan Majikan, karena baginya itu terdengar sangat aneh. Maka dari itu ia akan mencarikan nama panggilan yang lain. Sementara untuk Xiaoyan sendiri, Lindong memberinya nama baru yaitu Lin Yan. Ya, Lindong sengaja memberinya marga yang sama, sehingga mulai sekarang ia menyatakan bahwa mereka semua adalah saudara sedarah. Untuk selanjutnya, Lindong akan dipanggil kakak pertama, Xiao Diao sebagai kakak kedua, dan Lin Yan akan menjadi yang paling bungsu. Xiao Diao protes karena seharusnya ialah yang menjadi kakak pertama, karena secara umur ia sudah berusia ratusan tahun, sehingga jauh lebih tua jika dibandingkan dengan mereka berdua. Namun Lindong beralasan bahwa di dunia para monster sebenarnya Xiao Diao masih terbilang cukup muda, dan kalau dibandingkan dengan usia manusia, Lindong dan Xiao Diao mungkin sepantaran. Tetapi karena ini cuma masalah sepele, Xiao Diao pun berhenti berdebat dan terpaksa menerima keputusan tersebut. Yang terpenting, Lindong menyatakan bahwa mulai sekarang mereka bertiga adalah saudara sehidup semati. Kemudian bicara tentang rencana mereka ke depannya. Dengan kematian Siswan, seharusnya dinasti Moyan bukan lagi menjadi ancaman bagi mereka. Jadi selanjutnya mereka bisa berfokus untuk mencari harta kuno yang tersembunyi di wilayah ini. Namun meski kunci rahasia kuno sudah berada di tangan Lindong, mereka masih belum mempunyai informasi apapun mengenai lokasi keberadaan dari harta kuno tersebut. Tidak ada petunjuk sedikit pun, sehingga Lindong pikir mereka perlu kembali ke kota yang terlebih dahulu untuk mencari informasi. Dan sebelum berangkat, tidak lupa ia mengambil sekantong pil nirwana yang tertinggal di jasad Siswan. Karena orang mati kan sudah tidak perlu berkultivasi lagi. Di tempat lain, kita diperlihatkan seorang pria yang berhasil mendapatkan sebuah kunci rahasia kuno. Dia bernama Sisen, murid dinasti Moyan yang sudah menjadi kultivasi ranah nirwana level 2. Ya, satu tingkat di atas Siswan.
Salah seorang murid kemudian datang melapor dengan panik yang menyampaikan bahwa senior Siswan telah terbunuh. Seluruh murid yang mendengarnya pun seolah tidak percaya, karena bagaimana mungkin ada orang yang sanggup mengalahkan senior mereka yang telah berada di ranah nirwana level 1. Dan yang paling mengejutkannya lagi, yang melakukannya bukanlah monster buas ataupun anggota sekte super, melainkan seorang bocah yang bahkan belum menerobos ranah nirwana, bernama Lindong, seorang kultivator yang berasal dari dinasti Yan. Selain membunuh senior mereka, pelaku juga telah membawa kabur sebuah kunci rahasia kuno. Tetapi sayang tidak ada yang tahu ada di mana Lindong saat ini, sehingga si Sen langsung mengumumkan sebuah sayembara, yaitu siapapun yang bisa membawa Lindong ke hadapannya, baik dalam keadaan hidup ataupun mati, maka dinasti Moyannya akan memberikan hadiah berupa 1 juta pil nirwana. Sementara itu, Lindong yang sudah tiba di kota Yang mendapatkan informasi dari Pangeran Moling bahwa total terdapat 4 buah kunci rahasia kuno. Di tangan Lindong sudah ada 1, namun 3 kunci yang lain belum ada yang mengetahuinya. Jadi Lindong berniat ingin menjelajahi wilayah medan perang kuno lebih jauh lagi untuk mencarinya. Moling kali ini tidak akan ikut, karena ia sudah sadar diri. Harta kuno tersebut hanya bisa didapatkan di pusat medan perang kuno, tanpa kekuatan yang cukup mustahil bisa bertahan. Jadi jika ia memaksakan diri untuk ikut, takutnya hanya akan menjadi beban. Tanpa mengurangi rasa hormat, Lindong memahami kekhawatiran Pangeran Moling. Jadi ia ingin langsung berpamitan untuk segera melanjutkan perjalanannya. Sambil menyaksikan kepergian Lindong, Moling yakin bahwa Lindong adalah satu-satunya harapan bagi dinasti Yan untuk bisa menjadi bagian dari sekte super. Dalam perjalanan, trio Lindong bermalam di tengah hutan. Kalau sesuai prediksinya, mungkin mereka masih perlu waktu sekitar 1 bulan perjalanan untuk bisa sampai di pusat medan perang kuno. Di samping itu, Xiao Diao terus mengingatkan Lindong agar mempersiapkan diri karena pasti orang-orang yang memegang 3 kunci lainnya sangatlah kuat. Setidaknya sudah mencapai ranah nirwana ke atas. Dan jujur, dengan kekuatan Lindong saat ini, akan luar biasa sulit untuk bisa bersaing dalam memperebutkan harta karun kuno. Jadi Lindong harus secepatnya menerobos ranah nirwana. Dari semua pil nirwana yang sudah ia kumpulkan, seharusnya sudah cukup digunakan untuk menerobos. Ya, mungkin sudah cukup. Namun Lindong tidak cuma ingin menerobos ranah nirwana, namun juga ingin langsung melewati petaka nirwana. Sedikit informasi agar kalian nggak bingung ya. Jadi ranah nirwana ada beberapa tingkatan, yaitu ranah nirwana tahap awal, ranah nirwana level 1 sampai level 9, dan ranah nirwana puncak. Nah, bagi seorang kultivator, naik ke ranah nirwana tahap awal itu minim resiko. Barulah jika ingin naik ke ranah nirwana level 1, perlu melewati proses yang disebut sebagai petaka nirwana. Petaka nirwana ini sangatlah beresiko, karena jika sampai gagal, maka tubuh akan hancur berkeping-keping. Contoh kultivator ranah nirwana tahap awal adalah Lipan, dan contoh kultivator ranah nirwana level 1 adalah Chenmu, Huayun, dan Siswan. Ciri visual yang bisa mengidentifikasinya adalah adanya lingkaran bercahaya di belakang punggung mereka. Kalau seorang kultivator punya itu, berarti ia sudah melewati petaka nirwana. Ya, setidaknya sudah berada di ranah nirwana level 1. Dan sebagai perbandingan, Nona Ling Xingsu dan Pangeran Yuan Chang adalah 2 kultivator sekte super yang sudah berada di ranah nirwana level 9. Oke, cukup lah ya. Kita sekarang kembali ke cerita. Lindong tidak cuma ingin menerobos ranah nirwana, namun ia ingin langsung melewati petaka nirwana, sehingga ia masih memerlukan pil nirwana yang jauh lebih banyak lagi. Tak berselang lama, mereka menyadari kalau ada tamu yang tidak diundang, sepertinya ingin mengantarkan pil nirwana. Para tamu memperkenalkan diri, mereka berasal dari dinasti Tianying, dan anehnya ia mengetahui nama Lindong. Tanpa basa-basi, mereka maju untuk mengkeroyok Lindong, namun Lin Yan tak butuh waktu lama, ia langsung menghajar mereka semua dengan tongkatnya. Tentu saja itu cukup mudah karena ia sudah berada di ranah nirwana level 1. Xiao Diao memuji keterampilan bertarung Lin Yan. Meski serangannya cukup kuat, tetapi ia menilai gerakannya masih sangat sederhana. Jadi ia memberinya sebuah gulungan berisi keterampilan tongkat yang dulu ia dapatkan, sehingga Lin Yan bisa mempelajarinya agar keterampilan bertarungnya bisa berkembang jauh lebih baik lagi.
Sebagai master simbol langit, Lindong mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pikiran seseorang agar mau bicara terus terang. Dari sini ia tahu kalau mereka semua adalah orang-orang suruhan dinasti Moyan, karena dinasti Moyan telah membuat sayembara untuk menangkap Lindong hidup ataupun mati, dengan imbalan 1 juta pil nirwana yang tentu saja membuat semua orang langsung tergiur. Orang ini juga memberitahu bahwa ketiga kunci rahasia kuno yang lain masing-masing dipegang oleh dinasti Youhuan, dinasti Honghuan, dan dinasti Moyan. Ya, nampaknya urusan Lindong dengan dinasti Moyan masih akan terus berlanjut. Siapa sangka perseteruannya dengan dinasti Moyan benar-benar berbuntut panjang, dan kedepannya pasti akan lebih banyak menghadapi masalah seperti ini. Jadi satu-satunya cara untuk bisa menang adalah dengan secepatnya meningkatkan kultivasi. Pada pagi harinya, para pemburu hadiah sadar dari pingsannya dan mendapati semua kantong penyimpanannya sudah dicuri. Berhari-hari trio Lindong menyusuri gurun hingga akhirnya berhasil menemukan sebuah reruntuhan yang disebut Xiao Diao sebagai pabriknya pil nirwana. Ya, penciuman Xiao Diao kan tidak pernah salah. Ia dapat merasakan bahwa ada energi nirwana yang sangat melimpah terpancar dari lokasi ini. Karena wilayah medan perang kuno memang dipenuhi oleh sisa-sisa peninggalan sekte kuno. Di depan gerbang terpasang formasi spiritual sebagai pengunci, dan sayangnya tidak mudah untuk bisa membukanya karena formasi ini sudah rusak parah sehingga formasi tidak bisa lagi diaktifkan. Xiao Diao kemudian ngide dengan meminta Lindong agar menggunakan batu simbol yang mungkin bisa membantu untuk memperbaiki formasinya. Cara ini pun terbukti berhasil ketika terlihat formasi spiritual yang perlahan mulai kembali utuh. Namun ada kendala lain di mana banyak orang yang datang untuk menangkap Lindong. Pemimpinnya bernama Wang Lie, seorang kultivator ranah nirwana level 1 yang berasal dari dinasti Tianying. Lindong berusaha secepat yang ia bisa, sementara Lin Yan akan mengulur waktu selama mungkin dengan menahan orang-orang tersebut. Akhirnya gerbang telah berhasil dibuka. Wang Lie berusaha keras menghentikan Lindong, namun usahanya gagal karena begitu ada yang masuk dengan cepat gerbang langsung kembali tertutup. Ia bukanlah seorang master simbol, jadi yang bisa ia lakukan hanyalah berusaha menghancurkan gerbang dengan mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menyerang secara bersamaan. Sementara itu, Lindong kini bisa bernafas lega karena orang-orang yang mengejarnya sudah berhenti. Namun ia tetap tidak habis pikir bahwa ternyata semakin dalam ia memasuki medan perang kuno, semakin banyak pula kultivator hebat yang mereka temui. Gemuruh dari luar terasa hingga dari dalam, di mana sepertinya orang-orang dinasti Tianjin ingin memaksa masuk. Namun Xiao Diao yakin bahwa orang-orang itu tetap tidak akan bisa masuk karena pada gerbang masuk terpasang segel simbol spiritual, jadi menghancurkannya secara fisik akan sia-sia. Mengabaikan hal itu, Lindong mulai menelusuri reruntuhan untuk mencari lebih banyak pil nirwana. Sementara di luar, para anak buah Wang Lie telah menyerah karena sekeras apapun mereka mencoba, tetap saja tidak ada retakan sedikit pun karena formasi segelnya memang terlalu kuat. Wang Lie sempat berpikir sejenak, hingga ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada dinasti Man Xiong dan dinasti Tong Hui. Meskipun menyebalkan, namun mereka tidak punya pilihan lain karena ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk bisa merebut kunci rahasia kuno. Xin kemudian kembali ke tempat Lindong. Semakin masuk ke dalam, ia dapat merasakan energi nirwana yang juga semakin kuat. Hingga tibalah mereka di ruang utama, dan inilah the real pabriknya pil nirwana. Namun pertanyaan berikutnya, pil nirwana sebanyak ini, bagaimana Lindong bisa menyerapnya? Ia sempat terpikir ide gila untuk langsung menjatuhkan diri dan menyelam ke dalamnya. Namun itu jelas cari mati. Dengan energi nirwana sekuat ini, Xiao Diao memperingatkannya untuk berhati-hati karena jika langsung masuk begitu saja maka bisa Lindong akan berubah menjadi roh pil. Ya, terlihat sangat mengerikan saat Lindong menyaksikan ada begitu banyak roh pil yang terjebak di dalam sungai energi nirwana tersebut. Xiao Diao melanjutkan bahwa biasanya tempat penyimpanan pil semacam ini digunakan oleh para murid sekte untuk berlatih. Jadi seharusnya ada semacam mekanisme khusus yang berada tepat di tengahnya. Terdapat sebuah formasi yang bisa digunakan untuk menyerap pil nirwana dengan aman. Tanpa banyak bicara lagi, Lindong berniat ingin langsung mulai berkultivasi untuk menerobos sekaligus melewati petaka nirwana, sehingga ia meminta
mereka agar menunggunya sebentar dengan sabar. Xiao Diao awalnya tidak percaya kalau ini akan sebentar karena petaka nirwana bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Namun ia langsung terdiam saat melihat Lindong mengaktifkan teknik simbol pelahap. Ya, apapun masalahnya, simbol pelahap akan menjadi solusi. Simbol pelahap mampu membantunya untuk menyerap banyak energi nirwana dalam waktu singkat, sehingga secara efektif mampu memangkas banyak waktu dan meminimalisir segala resiko yang disebabkan oleh ketidakstabilan dari energi tersebut. Di luar gerbang, bantuan Wang Lie telah tiba. Dua kultivator ranah nirwana level 1 yang rambut panjang bernama Chen Kou dari dinasti Tong Hui dan yang botak bernama He Zhu dari dinasti Man Xiong. Wang Lie menyampaikan bahwa ia telah berhasil menemukan Lindong, orang yang telah membunuh siswan dari dinasti Moyan kemudian membawa kabur salah satu kunci rahasia kuno. Dan sekarang bocah itu sedang bersembunyi di balik gerbang batu ini. Jika mereka berhasil menangkap Lindong, maka hadiah 1 juta pil nirwana dari dinasti Moyan akan mereka bagi rata. Kemudian untuk pembagian kunci rahasia kuno baru akan mereka diskusikan setelah Lindong berhasil ditangkap. Mereka pun sepakat dan mulai menggabungkan kekuatannya untuk menghancurkan gerbang. Dengan gabungan kekuatan dari 3 kultivator ranah nirwana level 1 ternyata sanggup meruntuhkan segel formasi spiritual, membuat lubang besar pada gerbang. Jadi dengan begini mereka bertiga bisa segera masuk untuk mengejar Lindong. Xiao Diao langsung menyadarinya, segel telah hancur, gerbang berhasil diterobos sehingga ia khawatir kalau tempat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Sementara Lindong masih berkultivasi dan tidak bisa diganggu. He Zhu benar-benar puas. Berkat Wang Lie, mereka tidak cuma bisa menangkap Lindong, namun juga berhasil menemukan tempat yang dipenuhi oleh pil nirwana. Tanpa buang-buang waktu lagi, Wang Lie segera memerintahkan semuanya untuk menyerang Lindong, di mana kemudian Lin Yan hadir untuk melindunginya. Tetapi kalau cuma Lin Yan sendirian, mustahil bisa menandingi 3 kultivator ranah nirwana level 1 sekaligus. Jadi bertepatan dengan itu, akhirnya Lindong telah sepenuhnya menyelesaikan kultivasinya, bahkan berhasil melewati petaka nirwananya. Sekarang secara resmi ia telah mencapai ranah nirwana level 1, membuat semua orang yang menyaksikannya tidak bisa percaya. Bagaimana bisa bocah ini sanggup melewati petaka nirwana dalam waktu yang begitu singkat? Sementara Wang Lie masih cukup pede. Saat ini mereka semua berada di ranah yang sama. Jadi jika bertarung 3 lawan 1, ia rasa pihaknya masih akan jauh lebih unggul. Tetapi apa iya? Satu persatu dari mereka telah mencobanya sendiri dan terlihat jelas bahwa meskipun berada di ranah yang sama, level kekuatan Lindong ternyata jauh lebih superior dari apa yang bisa mereka bayangkan. Setelah gagal dalam pertarungan individu, ketiganya pun berniat untuk maju bersama mengkeroyok Lindong. Akan tetapi tetap saja hasilnya tidak berubah. Lindong merilis teknik kurungan jari surgawi 5 jari pengguncang semesta. Meskipun sudah berusaha ditahan oleh 3 orang kultivator ranah nirwana sekaligus, namun serangan Lindong ini nyatanya memang terlalu kuat. Ketiganya jatuh menghantam sungai pil roh dan dipastikan telah tewas bersama, sehingga para bawahannya yang menyaksikannya pun segera lari ketakutan. Bertepatan dengan itu, serangan barusan memberikan pukulan dahsyat yang mengakibatkan tempat ini tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi Xiao Diao mengajak mereka untuk bergegas pergi sebelum reruntuhan menimpa mereka. Agak disesalkan karena tempat sebagus ini kini telah terkubur, tetapi Lindong merasa lega karena berkatnya ia sekarang telah berhasil menerobos ranah nirwana level 1. Xiao Diao merasa iri saat melihat 2 temannya sudah mendapatkan banyak hadiah. Xiao Yan mendapatkan fisik manusia, sementara Lindong berhasil melewati petaka nirwana, sedangkan dirinya adalah satu-satunya yang belum dapat apa-apa. Lindong kemudian coba menghiburnya dengan mengatakan bahwa di kesempatan berikutnya ia dan adik ketiga pasti akan membantunya semaksimal mungkin. Xiao De nampak sedikit kesal, apalagi mengingat posisi kakak pertama yang seharusnya dirinya malah diakui oleh Lindong. Sehingga dengan nada bercanda tentunya, jika kelak ia berhasil mendapatkan fisik manusianya, maka ia pasti akan menunjukkan siapa kakak pertama yang sebenarnya. Sekarang tanpa buang-buang waktu lagi, Lindong mengajak mereka untuk segera pergi menuju tujuan selanjutnya, yakni mencari harta karun kuno. Nah, akhirnya Lindong Season 5 episode 1-12 udah kelar ya teman-teman. Berikutnya kalian komen dah sebanyak-banyaknya. Seru nggak sih ini buat dilanjut? Mau lanjut bahas Season 6 atau ganti judul Donghua yang lain aja? Aku tunggu jawaban kalian ya. Dadah!